Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu dari kajian atau Majlis Taklim Toyota atau Permata, ya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk belajar memantaskan diri menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang 3 kebutuhan dasar anak. Di dalam mendidik anak itu ada 3 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Dan kita harus belajar. Kelak Allah akan tanya nih kepada kita di akhirat nanti, apakah engkau sudah berikan kepada anak-anakmu pendidikan yang baik, termasuk diantaranya kebutuhan dasar, atau kita termasuk orang tua yang tidak mempedulikan anak kita. Dan yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang asuh. Ya, kan ada asah, asih, dan asuh. Ya, jadi yang pertama sekali adalah tentang apa itu arti dari asuh itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia yang namanya asuh itu artinya kebutuhan pokok. Kalau kita pernah belajar dulu ibu-ibu waktu di bangku sekolah SMP atau SMA, yang namanya kebutuhan pokok kan ada sandang, pangan, papan. Masih ingat enggak? Siapa yang masih ingat? Tulis di kolom komentar. Coba saya lihat kolom komentarnya. Siapa yang masih ingat tentang sandang, pangan, papan? Apa itu sandang, pangan, papan, ibu-ibu? Di antaranya sandang, kebutuhan manusia terhadap sandang itu adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Di antaranya ada dari Mbak Rahma, katanya sandang itu baju. Masya Allah, terima kasih, jazakillahu khair. Dan kita sebagai orang tua hendaklah memilihkan baju sesuai dengan jenis kelamin anak kita. Dan ini termasuk sesuatu yang memang harus kita fokuskan. Ya, banyak anak laki-laki ataupun anak perempuan yang belum dikenalkan dari orang tuanya siapa sebenarnya mereka, ya. Dan termasuk dari mengenalkan mereka adalah ketika kita membelikan baju sesuai dengan jenis kelamin, ya, karena nanti di dalam Islam yang namanya wanita itu tidak boleh bajunya menyerupai laki-laki. Begitu pula sebaliknya, laki-laki bajunya tidak boleh menyerupai perempuan, ya. Nah, kalau misalnya kita dikaruniai anak laki-laki, ya berarti kita pakaikan baju laki-laki. Kalau kita dikaruniakan anak perempuan, yang dipakaikan kepada anak kita adalah baju perempuan. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kita main-main memakaikan kerudung pada anak laki-laki kita dengan dalih bercanda. Atau sebaliknya, memakaikan kufiah di anak perempuan kita dengan dalih bercanda. Subhanallah, itu tidak baik bagi anak-anak. Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu yang di waktu kecil membiasakan anak perempuannya itu sholat bareng ayahnya, dipakaikan sarung, dipakaikan kaos, dipakaikan kufiah. Ya, kufiah yang biasa dipakai anak laki-laki. Nah, subhanallah, seiring beranjaknya anak perempuan ini, ya, maka dia nggak mau yang namanya pakai baju ala-ala perempuan, nggak mau. Sampai hari ini, potongan rambutnya maunya potongan laki-laki. Celananya maunya jenis celana laki-laki. Begitu pula bajunya dia mau baju yang banyak dipakai oleh anak laki-laki. Subhanallah. Jadi yuk mulai belajar lagi. Ya, kita dikaruniai anak seperti apa? Oh, kita alhamdulillah dikaruniai anak laki-laki. Pakaikan baju laki-laki. Kita dikaruniai anak perempuan, pakaikan baju perempuan. Walaupun ya ibu-ibu,
perlu diingat bahwa anak perempuan yang baru dilahirkan itu tidak wajib memakai kerudung. Ya, saya itu kadang suka kasihan. Orang Indonesia itu Masya Allah, ya, terlalu bersemangat dalam memakaikan anak-anak perempuannya kerudung. Anak baru lahir jebrol oek-oek, ya, atau pas akikoan dipakaikan kerudung. Padahal namanya anak bayi itu kan kadang sumuk, panas. Ya enggak apa-apa, nggak usah dipakaikan kerudung. Tapi kita pakaikan gaun-gaun atau pakaikan baju-baju yang memang itu dipakai yang nanti kalau usianya sudah 2 tahun, biasanya kalau bayi bajunya sama ya. Usia-usia 2 tahun kan sudah mulai tuh ada yang namanya pembeda antara laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Baik. Kemudian papan. Ya, papan ini adalah rumah. Jadi kebutuhan dasar anak kita dalam mendidik adalah papan. Papan yang dimaksud adalah rumah. Jadi anak kita berhak untuk tinggal di rumah kita. Anak kita berhak kalau sudah usianya 10 tahun untuk dipisahkan tempat tidurnya. Sudah maksimal tuh 10 tahun. Kalau dari usia 7 tahun boleh nggak? Lebih baik ya. Dipisahkan tempat tidurnya dengan kakak adiknya. Jadi nggak ada yang namanya kakak beradik satu selimut. Nggak ada yang namanya kakak beradik satu kasur. Yang ada berarti apa? Di antaranya harus dipisahkan. Jadi anak kita diberikan rumah yang nyaman, ya tidak harus bagus tapi nyaman bagi anak kita. Dan masalah-masalah untuk memisahkan ranjang bagi anak-anak itu harus sudah kita ketahui bersama. Ya, kenapa ya akhwat? Hikmahnya apa yang namanya anak-anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan tidak boleh satu selimut dengan kakak adiknya? Hikmahnya untuk menjauhi hal-hal yang tidak diharapkan, terutama masalah-masalah perzinahan. Kita pernah mendengar ya, ada yang namanya kakak adik lesbian, yang namanya kakak adik itu suka-sukaan ya, waliyadzubillah. Itu diantara penyebabnya adalah karena tidurnya bareng, karena pakai satu selimut ya. Di sekarang kita harus tahu bahwa diantara hak anak kita adalah diberikan rumah yang nyaman, termasuk tempat tidur yang dipisahkan. Baik, kemudian yang ketiga adalah pangan. Apa itu pangan? Pangan adalah makanan. Begini teman-teman, saya izin menyampaikan, kalau kita punya anak, maka pastikan makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu harus halal dan thayyib. Apa itu halal? Halal adalah sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Makanannya halal, cara mencarinya halal. Kalau makanannya halal tapi cara mencarinya tidak halal, maka makanan yang haram itu masuk ke dalam tubuh anak-anak kita. Dan ternyata dari makanan yang tidak halal cara mencarinya itu yang membuat anak kita sulit untuk beribadah kepada Allah, sulit untuk sholat, berat untuk ngaji. Itu biasanya karena faktor makanan yang tidak halal diberikan kepada anak-anak kita dari cara mencarinya. Begitu pula dari jenisnya. Makanan yang masuk ke dalam anak-anak kita, karena kita adalah orang Islam, maka pastikan makanan yang masuk adalah yang halal. Dan yang ketiga tadi apa teman-teman? Thayyib. Thayyib itu baik. Berarti seorang ibu dia harus paham bahwa makanan yang diberikan tuh bukan makanan yang siap saji, bukan makanan junk food, tapi makanan yang terbaik untuk anak-anak kita, real food ya. Jadi yuk bismillah, kita mulai lagi ya teman-teman, memperbaiki pola makan kita. Sesibuk apapun teman-teman dalam bekerja, tetap yuk bismillah niatkan, hadirkan makanan-makanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Hadirkan makanan-makanan yang berasal dari alam, makanan-makanan yang jauh dari yang namanya pengawet. Karena memang pola makan sehat itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sedih rasanya ketika anak-anak zaman sekarang itu banyak yang obesitas. Ya, di antaranya apa? Karena terlalu banyak gula yang dikonsumsi. Siapa yang memberikan makanannya? Orang tuanya. Ya. Dan ketahuilah wahai saudariku, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita dari makanan itu kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak apa-apa yang namanya ibu tuh repot sedikit menyajikan makanan. Ya Masya Allah, biasakan di keluarga itu makan sayur
Makan sayurnya ndak usah dimasak ya, masak yang mentah. Apalagi orang Jawa Barat kan suka lalaban, ya itu sangat bagus. Dan hindari makanan-makanan yang siap saji karena itu tentunya tidak baik untuk anak-anak kita. Baik, walaupun itu halal tapi nggak thayyib. Alhamdulillah kita sudah selesai ya akhwat untuk membahas tentang masalah makanan. Oh iya, saya izin menyampaikan alhamdulillah walillahilham bifadlillahi ta'ala. Di keluarga kami sudah kami biasakan untuk makan makanan yang sehat. Ya, dimulai dari kami sebagai orang tuanya. Ya, saya dan suami sudah mulai tidak lagi makan makanan yang mengandung gula, makan makanan yang mengandung tepung ya. Karena kami sadar ya bahwa pola sehat adalah sesuatu yang kita harus jalani untuk mendapatkan tubuh yang kuat agar bisa lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita memakan makanan yang sehat berarti dimulai dari orang tuanya. Ya, insyaallah. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah asa. Asa itu apa? Asa itu kebutuhan stimulasi mental. Jadi ya akhwat, yang namanya anak itu dia berhak untuk mendapatkan tumbuh kembang yang sesuai dengan usianya. Bahkan orang tua harus belajar kembali bagaimana anak-anak di masa-masa sesuai dengan usianya. Bagaimana tumbuh kembang anak-anak di masa-masa sesuai usianya. Boleh orang tua menghadirkan anaknya atau membawa anaknya ke dokter tumbuh kembang. Itu boleh, sangat-sangat boleh. Bahkan sangat disayangkan kalau ada orang tua yang tidak peduli dengan kebutuhan stimulasi mentalnya anaknya. Kami ibu-ibu di sini kan ada sekolah setingkat TK ya untuk anak-anak. Dan kami pernah menerima seorang anak yang setelah masuk ke kami amati dia sepertinya autis gitu. Karena di antara yang dia lakukan tuh biasanya main sendiri gitu ya. Kalau diajak bicara juga kadang nggak nyambung. Dengan kawannya juga sukanya mendorong. Kemudian kita panggil lah ya orang tuanya ke sini. Dari perbincangan kami, ternyata orang tuanya kurang paham kalau itu terjadi pada buah hatinya. Maka kami meminta untuk dibawa ke dokter tumbuh kembang. Ya, walillahilham, orang tuanya mau diajak kerjasama, dibawalah anak ini ke dokter spesialis anak yang memang khusus untuk tumbuh kembang. Dan baru dari situ akhirnya orang tuanya tahu anaknya kena autis. Ya, jadi Masya Allah ya akhwat. Jangan kita itu sesibuk apapun kita ya, tetap kita harus paham ya, harus memperhatikan tentang tumbuh kembang anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mencontohkan kepada kita di antara kebutuhan anak-anak ya untuk menstimulasi mental mereka di antaranya bermain. Dan Rasulullah juga beliau pernah ya bermain dengan anak-anak ya, dengan adiknya Anas ya, beliau menyapa adiknya Anas. Beliau juga membiarkan ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk bermain dengan boneka-bonekanya waktu itu. Ya, dan ini bagian dari menstimulasi kebutuhan pokok anak. Ya, Masya Allah. Dan di antara ya akhwat yang menjadi kebutuhan anak-anak kita, ya, termasuk dari asah ini adalah perilaku yang baik. Ya, perilaku yang baik ya. Dari mana mereka belajar tentang perilaku yang baik, tentang akhlak, tentang moral, tentang etika? Dari kita orang tuanya. Orang tuanya dari mana belajar? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bu'ithu li salihil akhlaq." Kalau li utammima makarimal akhlaq itu hadisnya lemah. Kita pakai yang li salihil akhlaq. Kata Rasulullah SAW, aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Ya. Jadi Islam itu datang untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang dulunya manusia berperilaku seperti halnya hewan peliharaan, datang Islam, Islam memuliakan manusia. Dulu di zaman jahiliyah sebelum datang Islam,
Yang namanya minum minuman keras, orang-orang jahiliyah itu udah biasa. Yang namanya membunuh bayi-bayi perempuan itu udah biasa. Yang namanya mendolimi yang kuat, mendolimi yang lemah itu udah biasa. Kemudian datanglah Islam, Rasulullah mengajarkan akhlak-akhlak yang baik. Dan akhirnya para sahabat serta anak-anak para sahabat pun mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Siapa di antara anak yang mencontoh kehidupan Rasulullah plak mak ciplak gitu ya? Itu adalah Ibnu Umar. Abdullah bin Umar itu terkenal orang yang sangat dekat dengan Rasulullah dan meniru kehidupan Rasulullah. Akhlak Rasulullah ditiru. Ya. Begitu pula Abdullah ibnu Abbas. Beliau adalah sepupunya Rasulullah SAW. Dan di antara kebiasaan Abdullah bin Abbas juga meniru Rasulullah SAW. Berarti kan kebutuhan pokok anak-anaknya para sahabat itu sudah dapat. Ya, mereka hidup di zaman Rasulullah SAW. Bahkan ayah-ayah mereka yaitu Umar, Abbas. Kalau Abdullah bin Umar berarti anaknya Umar. Kalau Abdullah bin Abbas berarti anaknya Abbas. Mereka adalah para sahabat yang hidup di zaman terbaik. Dan tentunya pastinya mereka juga memiliki akhlak yang baik. Dan mengajarkan anak-anak mereka dengan akhlak yang baik. Jadi ini kebutuhan dasar anak-anak kita harus benar-benar kita penuhi. Bagaimana caranya? Kita memberikan teladan dengan akhlak yang baik. Ibu yang saya cintai karena Allah, apa yang kita ajarkan dari kebaikan kepada anak kita berupa perilaku yang baik, kemudian ditiru oleh anak kita, itu merupakan amal jariyah. Ya, enggak usah muluk-muluk. Di tempat kami di sini kita mulai mengajarkan yang namanya anak-anak. Kalau diberi oleh orang, saya juga mengajarkan itu kepada anak saya, dimulai dari diri saya. Kita ucapkan apa? Terima kasih, jazakillahu khaira. Kalau perempuan yang ngasih, kalau laki-laki yang ngasih, jazakallahu khaira. Kalau anak belum mampu mengucapkan jazakillah, jazakallah karena berat ya ucapan itu untuk lisannya anak-anak, maka minimal yuk kita ajarkan anak kita ucapkan terima kasih. Ya. Kemudian kita ajarkan juga untuk meminta tolong. Kalau mau meminta sesuatu kepada para ustazahnya. Minta tolong ya biasanya begitu. Ya. Saya juga memberikan contoh itu ya kepada anak-anak. Yarhamukillah. Anak saya yang perempuan ya bersin. Baik. Saya memberikan contoh itu kepada anak-anak. Ummah mau minta tolong, ya. Dan subhanallah yang namanya kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu tuh tidak bisa instan, ibu-ibu. Harus dibiasakan. Ya, meminta tolong, terima kasih, meminta maaf. Itu harus dimulai dari dalam diri kita. Dan itu kebutuhan dasar anak kita yang harus didapatkan. Masya Allah ya. Seberapapun tinggi EQ anak-anak, kalau dia nggak punya adab zero, ya, nggak ada apa-apanya. Seberapapun cerdas anak kita, kalau dia nggak punya akhlak yang baik, maka hidupnya tidak bermanfaat. Ya. Sekarang yuk mulai ibu-ibu, rubah mindset kita. Kalau anak kita sudah Allah mampukan untuk berbuat baik, mari kita apresiasi. Kalau anak kita sudah mulai membiasakan mengucapkan terima kasih, mari kita apresiasi. Kalau anak kita sudah biasa mengucapkan minta tolong, mari kita apresiasi. Dan kalau anak kita sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada orang yang dia sakiti, mari kita apresiasi. Itu adalah modal untuk kehidupan di masa yang akan datang bagi anak-anak kita. Ya, kita sebagai orang tua pun harus memiliki teladan yang baik. Bagaimana anak kita mau menjadi orang yang pandai berterima kasih kalau kita tidak pandai berterima kasih? Bagaimana anak kita mau menjadi anak yang selalu berkata-kata baik ketika mulut kita belum baik, ketika kita masih kasar, ketika apa yang kita sampaikan kepada sesama kita ternyata itu didengar oleh anak kita. Masya Allah. Jadi PR orang tua tuh banyak banget ya, Masya Allah. Dan itu termasuk di antara kebutuhan dasar, yaitu asah atau kebutuhan yang menyangkut tentang stimulasi mental anaknya.
Dan termasuk di dalamnya juga ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, mendidik anak untuk, ini penting banget nih, untuk karim, untuk memberi. Coba yuk kita bikin project bareng-bareng ya. Tengok tetangga kita, ya kita deal-dealan dulu deh ya. Bismillah. Mana moderator? Assalamualaikum. Ya, Ustazah. Saya ingin mengadakan challenge bikin project bareng ya. Ibu-ibu boleh nggak? Tak kasih PR. Ya, mau Ustazah. Boleh ya. Ibu-ibu siap ya. Bismillah. Ibu-ibu, yuk kita didik anak kita untuk menjadi orang yang karim, menjadi orang yang peduli, ya, perhatian kepada orang lain. Bagaimana caranya? Challenge ini saya hanya minta di hari Jumat dulu aja. Setiap hari Jumat ibu sediakan beras. Ya, lihat kondisi sekitar. Kalau ada tetangga kita yang memang membutuhkan, maka kita ajak anak kita untuk pekan pertama, ajak anak kita untuk memberikan beras kepada orang yang membutuhkan. Pekan kedua, kalau anak kita sudah besar, ya misalnya latih dia untuk sendiri. Kalau enggak kakak beradik. Dan ini harus istiqomah. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Saya tuh membayangkan ya Bu, kalau ibu-ibu sukses mendidik anak-anak di setiap hari Jumat, membagi-bagikan beras, ya Masya Allah. Kita meninggal dunia Bu, terbujur kaku dikubur. Anak kita masih melanjutkan apa yang kita biasakan, membagi-bagikan beras, membagi-bagikan makanan pokok untuk penduduk sekitar, untuk orang-orang yang membutuhkan. Demi Allah, aliran pahala akan sampai kepada kita. Masya Allah. Kapan kita mulai? Mulai Jumat pekan ini ya. Bismillah. Berarti hari ini kita ngaji, berarti Jumat yang akan datang. Oke. Bismillah, kita mulai. Ya. Dan itu harus kita istiqomahkan. Ustazah, apakah hari Jumat aja? Monggo. Kalau memang ibu-ibu bisanya hari Ahad, silahkan. Tapi dengan syarat harus continue. Ya, istiqomah. Itu proyek yang ingin kita biasakan terlebih dahulu. Kalau memang misalnya ada satu keluarga punya proyek yang berbeda-beda, ya, untuk mendidik anak-anaknya, terutama dalam masalah asah, boleh, silahkan. Ya, saya sudah punya proyek Ustazah, proyek dengan anak saya, misalnya apa tuh misal proyeknya? Jadi penasaran saya, coba saya tanya dulu ibu-ibu nih. Bu Vita, Assalamualaikum Bu Vita. Ya, Ustazah. Sehat Ibu? Alhamdulillah khair. Masya Allah, gimana nih? Sudah punya proyek apa dengan keluarga? Proyek kebaikan, Masya Allah. Terutama masalah tadi tentang akhlak dan yang lainnya. Proyek apa Bu? Kalau saat ini suami kasih izinin anak-anak itu sholawat minimal 100 kali sehari sudah. Kebetulan anak di pesantren semua. Masya Allah. Satu. Jadi kalau kita telfur itu selalu mutabah abidnya itu yang selalu jadi prioritas membiasa anak-anak untuk sholawat. Masya Allah. Proyek akhirat ya. Alhamdulillah. Baik, kalau di pesantren bisa enggak Bu, misalnya hari Jumat terus membelikan makan atau apalah untuk temannya gitu, traktir temen gitu, kira-kira mudah enggak tuh? Harusnya bisa. Harusnya. Iya, bismillah ya. Bisa. Bismillah ya Bu ya. Kebetulan saya punya anak autis juga, Ustaz, yang pertama. Masya Allah, semoga Allah Kalau itu kuatkan. memang kita biasakannya ngasih uang sakunya itu tiap Jumat ke dia. Dan kita selalu challenge-nya untuk sedekah di masjid, itu aja sih kalau di. Masya Allah, barakallahu fiik Ibu Vita. Semoga Allah kuatkan. Semoga anaknya yang autis kelak menjadi anak yang menggandeng tangan kedua orang tuanya ke dalam syurganya. Amin, ya Rabbal alamin. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, yang terakhir ibu-ibu, ini karena waktu juga sudah berjalan ya. Yang terakhir adalah ASI. ASI itu termasuk kebutuhan anak kita yang mendasar. Ruang lingkupnya apa? Di antara ruang lingkupnya adalah kita menyayangi anak kita, memberikan perhatian kepada anak kita, menghargai anak kita, memberikan rasa saling percaya kepada anak kita, ya. Dan itu semuanya adalah dalam rangka sukses mendidik anak, ya. Jadi kita biasakan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, yang namanya mendidik anak itu diperlukan kasih sayang. Bahkan kasih sayang ini adalah
akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umat Islam bukan hanya berkasih sayang kepada manusia, sesama manusia, kepada hewan pun kita diajarkan untuk menebarkan kasih sayang. Dan hanya ada dalam agama kita, ibu-ibu, yang namanya kasih sayang itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Dalam peperangan pun Islam tuh mengajarkan kasih sayang. Apa yang diajarkan oleh Islam? Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh wanita. Ya, Masya Allah. Jadi kebutuhan dasar anak diantaranya adalah asah. Asah itu masuk dalam ruang lingkup kita memberikan kasih sayang, kita memberikan perhatian, dan kita memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita. Itu termasuk diantaranya asih, ya. Asih, jadi kita memberikan itu semuanya kepada anak-anak kita. Dan perlu kita ketahui juga, wahai saudariku, bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang memiliki kasih sayang yang luar biasa. Bahkan beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Sesungguhnya Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Jadi di antara modal dasar kita sebagai seorang ibu harus ada rasa kasih sayang kepada anak-anak. Jangan sampai yang namanya ibu itu membenci anaknya, jangan. Ya, anak itu adalah hadiah dari Allah. Apapun tingkah pola yang dilakukan anak kita, ketika kita menegur mereka itu harus didasari rasa kasih sayang. Bukan rasa membenci, bukan sama sekali. Jadi ini penting banget ya, bahwa kasih sayang itu harus didahulukan, dan tentunya kasih sayangnya Allah lebih dari kasih sayangnya ibu kepada anak. Suatu hari ada seorang ibu yang datang ke rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika itu meminta makanan. Di rumah Rasulullah SAW tidak ada makanan kecuali 1 butir kurma. Ya Allahumma sholli alaihi Sallallahu alaihi Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad. Subhanallah ibu-ibu. Pemimpin kita Rasulullah SAW di rumahnya hanya ada 1 butir kurma. Dan ketika Ibunda Aisyah memberikan itu kepada ibu tersebut, maka ibu tersebut membelah kurma ini menjadi 2. Karena anak yang dibawanya perempuan 2. Ibunda Aisyah kagum. Ya Allah, sayang banget ini ya ibu ini ke anaknya. Kurma atu-atunya dibagi 2. Buat anaknya, dia nggak makan. Rasulullah berkata kepada Aisyah, wahai istriku, kamu kagum ya dengan perbuatan ibu itu. Itu adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka ketahuilah bahwa Allah kasih sayangnya lebih besar daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Masya Allah. Jadi memang Masya Allah ya, kalau kita paham dengan kasih sayang Allah, maka hidup kita itu akan lebih tenang. Di antara kasih sayang Allah kepada hambanya ya akhwat, tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu untuk kita kecuali itu adalah yang terbaik. Dan ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita nggak pernah tahu apa hikmahnya Allah memberikan anak autis, apa hikmahnya Allah memberikan kita misalnya masalah, kita nggak pernah tahu. Yang jelas itu dalam rangka Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Masya Allah. Dan tadi di antara ASI itu adalah bentuk perhatian kita kepada anak-anak kita. Anak-anak kita membutuhkan kita dan suami kita untuk mendampingi hari-hari mereka. Banyak sekarang anak-anak yang memiliki ayah, tapi ayahnya tidak pernah peduli kepada anaknya, tidak memiliki waktu untuk memperhatikan anaknya. Maka muncullah yang namanya seorang anak yang membutuhkan ayahnya, atau anak memiliki ayah tapi ayahnya nggak ada gitu, ada atau tiadanya sama saja, seperti anak yatim. Ya, muncullah yang namanya fatherless gitu ya, kehilangan sosok-sosok ayah. Dan ini ya akhwat sangat-sangat rentan anak-anak yang kehilangan sosok ayah, kehilangan perhatian dari ayahnya. Ya, ayahnya ada hidup, tapi dia nggak memperhatikan, nggak peduli. Anak-anak yang model-model seperti ini, kalau anaknya perempuan, dia sangat mudah sekali akan jatuh cinta kepada laki-laki yang memberikan perhatian kepadanya. Ya, kalau anaknya perempuan, ya dia nggak dapat perhatian dari ayahnya, akan terjadi seperti itu. Kalau anaknya laki-laki, dia nggak mendapatkan perhatian dari ayahnya, tidak mendapatkan waktu dari ayahnya, maka biasanya laki-laki ini melambai. Karena yang dia lihat sosok ibu.
sosok ibu yang feminim gitu ya, nggak dapat maskulin dari ayahnya. Nah, ini ngeri banget nih, ya Allah. Jadi figur sosok ayah ibu dalam pendidikan anak itu sangat dibutuhkan, termasuk perhatian dan kepedulian kita terhadap anak-anak kita. Sekarang banyak juga kasus di mana anak-anak yang kurang perhatian orang tuanya, maka dia mencari perhatian dari luar rumah, ya pulang malam. Kemudian dalam keadaan mabuk, sempoyongan gitu ya. Kenapa? Karena nggak dapat perhatian dari orang tuanya. La haula wala quwata illa billah. Beda dengan anak yang memang yatim beneran. Nggak ada, orang tuanya sudah meninggal. Ya, ayahnya sudah meninggal. Maka ini beda. Iya. Allah akan kuatkan jiwa anak ini. Siapa di antara ulama yang dari kecil sudah yatim, kemudian Allah kuatkan ulama ini dan Allah berikan kekuatan juga kepada ibunya? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i termasuk anak yang dari kecil sudah yatim. Rasulullah SAW, beliau juga adalah anak yatim, ya. Dan Allah kuatkan jiwa Rasulullah SAW. Jadi perhatian kita, adanya diri kita dengan anak-anak itu sangat-sangat dan sangat dibutuhkan anak-anak kita. Semoga dengan kita mengaji, dengan kita belajar, semoga masih ada waktu untuk anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensolihkan anak-anak kita, dan semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang kelak bisa memasuki surganya Allah dengan keluarga besar kita. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.